Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya mau unboxing dan quick review handphone yang lagi banyak diomongin orang sekarang ini. Karena di harganya yang cuma 3,1 jutaan, speknya itu lumayan jauh untuk kelas harganya. Dan ini dia Poco X3 NFC. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Ini dia kotaknya berwarna hitam dengan tulisan X3 NFC warna kuning di depannya. Di bagian belakang ada sekilas spek unggulan dari handphone ini. Udah pakai Qualcomm Snapdragon 732G, layar sudah mendukung refresh rate 120Hz, kamera utamanya 64 MP AI quad kamera, dan baterai yang cukup besar 5160 mAh. Sedangkan untuk di dalam kotaknya, pertama ada kartu greeting dari Xiaomi Indonesia. Terus ada satu box kuning yang berisi SIM card ejector. Di dalamnya ada buku panduan dan kartu garansinya. Dan dapat satu softcase bening yang lentur. Kemudian ini dia handphonenya, warna shadow grey yang saya beli, tapi punya pilihan satu warna lagi yaitu warna biru. Di bawahnya ada lagi kabel charger dengan ujung USB Type-C yang di dalamnya itu warna orange khas Xiaomi. Dan terakhir kepala charger yang udah fast charging dengan output 27 watt dan maksimalnya itu 33 watt. Ini dia handphonenya Poco X3 NFC yang masih terbungkus plastik. Dan ada sekilas speknya yang sama seperti di kotaknya tadi. Tapi sebelumnya kita buka dulu plastiknya dan stikernya ini. Oke, ini dia handphonenya dan langsung aja kita lihat dulu sekeliling bodinya ya. Di bagian kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner juga. Di atasnya ada tombol volume. Di bagian atasnya, nah ada satu lubang di sini yang fungsinya itu untuk keluaran suara speaker. Karena handphone ini udah menggunakan stereo speaker. Jadi suaranya itu dari atas dan dari bawah. Kemudian ada noise cancellation mic dan sebelahnya ada fitur yang buat senang banyak orang yaitu infrared blaster. Di bagian sisi kirinya ada slot untuk kartu SIM yang isinya itu hybrid. Sangat disayangkan ya, dimana para pesaing handphone ini sekarang itu rata-rata udah pakai triple slot. Lanjut ke bagian bawah ada lubang headset 3,5 mm kesayangan para gamer nih. Di sebelahnya ada port USB Type-C, di sebelahnya ada speaker grill, dan di tengahnya sini ada mic. Terus di bagian belakang ada back cover dengan bahan polikarbonat yang finishingnya itu glossy. Tapi udah seperti finishing handphone-handphone tahun 2020 ini ya pada umumnya. Terus yang saya suka di sini adalah tulisan Poco di bagian tengah yang buat handphone ini terasa cakep. Di atasnya ada quad cam 64 MP dengan satu LED flash. Desainnya bulat tapi untuk kameranya itu tetap berbentuk kotak gini ya. Agak awkward sih menurut saya. Kenapa nggak dibuat bulat aja semua seperti yang ada pada handphone Poco F2 Pro. Dan juga tonjolan kameranya ini juga lumayan tebal. Padahal untuk bodi handphone Poco X3 ini juga udah termasuk tebal. Ukurannya itu hampir 10 mm. Dan itu juga belum dipakaikan case. Oke, udah cukup bahas bodinya ya. Sekarang kita lanjut nyalakan handphone ini dan di setting-setting dulu. Dan ini dia penampakan dari depan Poco X3. Displaynya ini berukuran cukup besar ya, 6,67 inci dengan panel IPS LCD. Terus displaynya ini juga udah punya semua fitur kekinian handphone sekarang. Seperti resolusi Full HD+, aspek rasio 20:9, proteksi Gorilla Glass 5, terus model kameranya udah pancol yang lumayan kecil, dan yang paling buat hype adalah dukungan refresh rate 120Hz pada layarnya ini. Lanjut ke prosesor, kita cek di AIDA 64 aja. Pertama untuk RAM, handphone yang saya beli ini kapasitas 6GB dan storage-nya itu 64GB ya. Sebenarnya ini terasa kecil ya buat ukuran handphone sekarang, tapi untungnya masih bisa ditambah melalui micro SD card.
Terus untuk CPU-nya di sini itu tertulis Snapdragon 730 malah. Kalau menurut saya sih Snapdragon 732 itu hanyalah overclock dari Snapdragon 730 aja ya. Terus fabrikasinya udah 8 nanometer dan di sini tuh clock speed-nya tertulis 2,3 GHz. Kemudian saya udah coba di Antutu benchmark dan skornya itu dapat di angka 280 ribuan. Angka yang sebenarnya biasa aja ya untuk ukuran handphone harga 3 jutaan. Terus udah mendukung sentuhan 10 jari kesayangan para gamer ya. Dan kemudian untuk sensor di sini cuma ada 2 sensor aja yang nggak ada, yaitu sensor temperatur dan pressure. Selanjutnya kita cek kecepatan fingerprintnya. Dan menurut saya fingerprintnya ini kok nggak terasa cepet ya. Jedanya itu sedikit berasa dan seharusnya sih bisa lebih cepet untuk ukuran prosesor dan RAM pada handphone ini. Sama juga untuk face unlock-nya tidak terlalu cepat untuk ukuran handphone seperti ini. Dan sebagai perbandingan saya adu sama Infinix Note 7 ini yang punya prosesor Helio G70, RAM 6GB. Terus hasilnya itu Infinix Note 7 ini membuka lebih cepat dari si Poco X3. Padahal harganya itu lumayan beda jauh, hampir sejutaan. Jadi tunggu aja ya, nanti saya akan buatkan video perbandingan antara kedua handphone ini. Terus kita ke kamera. Poco X3 ini punya setup lumayan tinggi di kelasnya, 64 megapiksel quad cam di bagian belakang dan hasilnya itu seperti ini. Ya masih sesuai lah kameranya sama kelasnya, tidak ada sesuatu di luar ekspektasi. Dan nanti juga saya akan buatkan video review khusus hasil kamera dan video dari handphone ini. Selanjutnya fitur lain yang patut di-highlight pada handphone ini adalah sudah dilengkapi NFC dan ini adalah salah satu fitur wajib buat saya kalau beli handphone. Kemudian ada lagi fitur dual stereo speaker. Nah yang ini sangat berguna ya buat para gamer dan buat yang suka nonton di handphone. Karena hasil suaranya itu memang sangat memuaskan sekali. Dan terakhir ada baterai yang cukup besar, kapasitas 5160 mAh, sedikit di atas rata-rata untuk handphone di kelasnya. Terus sebagai tambahan ada fast charging sebesar 33 watt yang tentunya sangat berguna untuk mengisi baterai handphone ini secara cepat. Karena sebesar apapun kapasitas baterai handphone, kalau dibuat main game pasti tidak akan bertahan satu harian. Dan pastinya rata-rata orang beli handphone ini pasti dibuat untuk main game. Oke, kayaknya itu aja. Sekian dulu unboxingnya dan quick review dari Poco X3 ini. Handphone yang lagi buat rame sekarang ini ya, karena harga 3 jutaan udah dapat spek yang oke, seperti refresh rate 120Hz tadi. Tapi apakah emang iya sebagus itu? Nantikan video reviewnya di channel ini. Buat kalian yang mau beli handphone ini, silahkan cek link pembeliannya di bawah ini ya. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan aja langsung subscribe untuk mengetahui perkembangan info-info handphone dan review handphone sekarang ini. Seperti biasa pesannya jauhi kredit, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.